Hai, gue dia. Jujur ini dadakan. Gue nggak ada niatan buat bikin video, tapi mumpung sepi dan orang tua gue lagi istirahat. Alhamdulillah udah balik, udah boleh pulang orang tua gue. Jadi ya kita ngurusin orang tua. Gue tadi udah kepikiran judul konten yang sekarang, tapi tiba-tiba lupa. Terus sekarang gue inget gue mau ngasih judul full time caregiver. Gini guys, singkat aja, orang tua gue kan operasi. Orang tua gue operasi, yang dioperasi itu adalah kaki. Jadi ya kakinya dioperasi, mau nggak mau harus pakai kursi roda dan alat bantu lainnya. Udah boleh pulang, tapi masih belum segar bugar ya gitu. Jadi masih kadang-kadang meriang, kadang-kadang enek gitu, mual, kadang-kadang ya gitulah, badannya masih belum kuat gitu. Tapi udah disuruh boleh pulang gitu, udah dibolehin pulang. Terus tadi banget, makanya ini baju gue baju kayak mau pergi. Tadi banget itu gue nganterin orang tua gue ke rumah sakit kontrol. Nah, pas kontrol itu sebenarnya udah diwanti-wanti gitu kan sebelumnya gitu, bakalan sering ke puskesmas lah, sering ke puskesmas. Dan ya udah gitu, dan gue pun juga udah ada feeling kayak ya ini bakalan gue ini yang bantuin orang tua gue gitu, ngerawat orang tua gue gitu. Dan ya benar aja, tadi kita ngobrolin kan sama dokternya, ini perlu ke puskesmas buat dicek gitu kan, dibersihin, diganti gitu kan, perbannya diganti gitu, dan dikontrol lah gitu kan supaya penyembuhannya cepat. Terus kita bisa ngecek secara berkala. Terus ditawarin ini tiap hari mau tiap 3 kali seminggu atau mau 2 kali seminggu. Orang tua gue satunya lagi bilang ya udah tiap hari aja, deket kok gitu kan, di puskesmas deket rumah. Baik. Baik, oke. Ya secara kalau pagi ya, gue alhamdulillah jadwal tidurnya udah cukup teratur. Walaupun kadang-kadang insomnia, tapi nggak separah itu, paling cuma telat aja tidurnya gitu sampai jam 2-an gitu kan, dari jam 2 baru tidur gitu, itu paling maksimal banget, dan itu pun udah teler banget gitu. Jadi otomatis gue tidurnya paling jam 9 gitu, jam 9 jam 10 itu gue udah tidur. Ya kalau telat-telat jam 12 lah gitu gue tidur. Bangun-bangun kadang pagi jam 6, kadang subuh jam 5, kadang jam 4, dan kadang pun juga jam 3. Masalahnya yang bangun jam 4 jam 3 itu pas gue lagi tidak sholat. Kalau gue bisa bangun jam 3 jam 4 itu pas gue bisa sholat, gue akan coba sholat tahajud gitu. Karena dari dulu tuh kalau setiap gue sholat tahajud terus gue berdoa, biasanya doa gue tuh dijabahkan, entah itu ditunda gitu kan waktunya, atau eh, bentuknya itu beda gitu, tapi biasanya tuh dijawab gitu kalau seandainya gue sholat tahajud. Tapi masalahnya gue bangun sepagi itu tuh pas lagi tidak sholat. Aduh capek banget. Jadi kemungkinan tiap hari gue bakal nganterin orang tua gue. Cuma tadi pas ngobrol lagi sama orang tua gue yang sakit itu, katanya ya udah gitu kan, nanti kita ke puskesmas, nanti orang tua gue ngajakin temennya gitu, temen di masjid gitu. Jadi orang tua gue sering berkumpul ya sama jamaah-jamaah di masjid gitu. Jadi
eh, orang tua gue mau ngajak gitu pas ke puskesmas, mau ngajak temennya gitu. Kalau seandainya bisa dilakukan di rumah, nanti temennya itu bisa diajak untuk bantuin gitu, bantuin bersihin gitu. Terus gue nanya, emangnya temennya ada yang dari pihak kesehatan gitu, entah itu nurse atau dokter atau apa gitu kan, bidan gitu. Terus katanya enggak. Baik. Ya paling gitu aja sih. Terus volunteer aman, aman, aman banget. Alhamdulillah energi gue keluar semua sampai akhirnya jam 4-an itu gue mulai eh, migrain lagi gitu. Jam 4-an gue mulai migrain lagi dan gue nggak bisa bertugas lagi tuh setelah itu. Jadi alhamdulillahnya sih udah di backup sama tim gitu, tim dokumentasi. Kan ada beberapa orang gitu yang bertugas di luar lokasi yang gua tempati, itu sudah balik lagi ke lokasi gitu. Jadinya saya bebas bertugas. Itu seru sih, seru. Walaupun persiapannya agak dar der dor, kayak waduh, diginiin diginiin diginiin, tapi pas hari haknya flowing aja sih gitu, kayak ikut situasinya aja gitu. Bahkan gua ikut serta dalam menyambut teman-teman disabilitas. Yap, acaranya tentang disabilitas. Gitu, jadi acaranya tentang disabilitas guys gitu. Jadi gue ketemu sama tunanetra gitu, teman-teman yang netra, jangan bilang buta ya guys gitu, netra. Itu gue sambut gitu, kebetulan ada satu orang yang non disabilitas. Oke, non disabilitas ya, bukan orang normal gitu, non disabilitas gitu. Jadi disabilitas ada beberapa orang, non disabilitasnya satu gitu. Terus gue ngobrolnya sama non disabilitasnya dulu gitu, hai kak gitu, aku dia gitu dari dokumentasi gitu. Terus yang belakangnya nyaut gitu, ternyata netranya tuh sangat ramah ya. Gitu, kayak hei kak gitu. Alhamdulillahnya mereka cukup apa, welcome gitu, padahal gue yang nge welcoming ya. Maksudnya mereka ya terbuka gitulah di acara itu gitu, nggak ada sungkan-sungkannya, bukan nggak ada sungkan, tapi kayak enak lah gitu lah gitu. Terus ya ternyata positif semua sih, cuma emang ya gue paham. Terus gue ketemu fisik juga ada gitu, fisik jangan daksa gitu. Sebenarnya yang daksa itu, tuna daksa atau fisik itu sebutannya difabel gitu, difabel atau disabilitas aja gitu. Jadi ada teman disabilitas, terus ada difabel gitu, ada yang difabel, ada yang uh, teman tuli gitu, sebutannya teman, sebutannya teman tuli gitu, jangan tunarungu gitu. Boleh gitu, itu bahasa, sebenarnya bahasa tunarungu itu kan formal ya gitu. Tapi kalau teman tuli itu lebih 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 apa namanya, lebih menghargai gitu teman-teman yang tuli ini gitu, karena teman tulinya juga lebih senengnya dipanggilnya teman tuli gitu. Itulah teman tuli. Terus tunanetra, netra gitu, bukan buta. Terus difabel gitu, jangan cacat gitu. Gitu, mereka senangnya difabel atau enggak teman-teman disabilitas gitu. Ya gitulah, seru, seru banget. Sama ada yang lagi turnamen. Gitu, jadi acaranya tuh dua guys gitu, yang satu turnamen, yang satu disabilitas. Udah, itu aja sih informasi yang bisa gue kasih.
Makin kesini makin spoiler. Udah terakhir yang agak bikin gua energinya agak low gitu. Tadinya tuh gua hype gitu. Setelah acara itu sebenarnya gua hype gitu. Tapi yang bikin gua low itu adalah semalam itu gua meeting ketemu sama manifestor gitu. Biasanya tuh gua kalau ketemu manifestor tuh udah di atas 30-an gitu kan. Udah lebih gitu, udah 40-an gitu. 40 ya. Ya, 40 gitu. Ada yang udah 70, 60 gitu kan. Manifestor. Terus ada juga manifestor yang muda gitu, temen gue sendiri. Setahu gue dia manifestor juga gitu, tapi dia masih hangat lah gitu. Tapi gue ketemu lagi satu manifestor yang mana lumayan juga ya, push push apa namanya, ngedorongnya gitu, kayak ngepushnya itu luar biasa ya. Tapi gue oke sih gitu, mengingat beliau mengingat dia itu adalah manifestor gitu, dan gue cukup paham manifestor dari segi human design-nya ya gitu. Cuma emang kaget ya guys, ternyata initiate manifestor tuh lumayan cukup mengagetkan sekali. Kayak temen gue bukan manifestor, gue lupa pokoknya gitulah. Gue agak kaget gitu, terus kayak ya udah deh gitu. Oke, udah segitu aja. Ya 9 bulan. Oh ya, satu lagi rencana gue mau nyoba coaching gitu. Gue coaching sama adalah gitu orang Depok gitu. Gue kenalnya sama dari sosial media, tapi gue dari profilnya gue cocoknya sama yang orang Depok ini gitu. Besok waktunya buat coaching gitu. Terus targetnya gue adalah gue mau membereskan kehidupan gue gitu, dari keluarga, dari karir, dari keinginan gue gitu kan, keinginan gue buat bikin game, buat bikin apa gitu kan, ngerjain sesuatu, pokoknya masalah-masalah hidup gue ya. Pokoknya masalah hidup gue mau gue beresin gitu sama coach yang ada dari Depok ini. Nanti gue nyusulin gitu ke Depok. Oke, thank you udah nonton celotehan gue. Semoga ada yang bermanfaat, terutama yang disabilitas, dan semoga gue dikasih kesabaran yang lebih mantap lagi sebagai caregiver. Gak caregiver sih, tapi ya lu paham lah ya gitu. Tapi caregiver itu bahasa dari mental health sih gitu. Jadi kalau kalian lagi ngurusin orang-orang yang punya masalah mental, orang yang ngurusin itu adalah namanya caregiver gitu. Oke, thank you for watching, see you in the next video, bye bye.